Banten dipusikan FFMI Bogor 12-13 Maret 2022. Ya, sebelum kita mulai acara, saya akan sampaikan untuk tanggal kegiatan pada Sabtu Minggu 12 Maret 2022. Registrasi peserta di Soma dua pembuka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masyarakat SMI, sambutan Ketua Panitia Agung Braga, sambutan pimpinan redaksi Bung Karl Cahyono, sambutan konsolidasi sekaligus membuka acara Rakernas Media Perjuangan tahun 2022 Bung Presiden RSMI dengan Majlis dan Kepala Deputi Presiden RSMI Bung Kowal Tony. Acara selanjutnya ada rangkaian acara Rakernas sisa pertama, yaitu tentang laporan kegiatan daerah tahun 2021, laporan kegiatan nasional tahun 2021, rencana program kerja media tahun 2022. Selamat datang Presiden. Ya, mohon maaf ada lewat untuk sambutan dari PPSPA yang kebetulan dihadiri oleh PP Logam, Bung Fajar Setiawan. Itu rencana program kerja media 2022-2023 dilanjutkan oleh Soma dan rangkaian acara Rakernas yang kedua pembahasan SOP atau PO media diskusi sharing, dan pukul 22 nanti kita beri diskon sampai dengan pagi. Dilanjut nanti besok hari Minggu tanggal 12 Maret 2022 kita olahraga, Soma, refresh dan review hasil dari program kerja dan diskusi-diskusi pembekalan seleksi penutup, doa penutup, registrasi dan acara selesai. Maka sebelum kita mulai acara, kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kerja nasional tahun 2022 media perjuangan berjalan dengan lancar dan sukses serta mencapai hasil program yang terbaik untuk kedepannya. Oke, untuk acara pertama yaitu doa pembuka yang akan dibacakan oleh Opa. Selamat pagi. Kami persilakan. اللهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan doa pembuka. Selanjutnya acara itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Semi. Untuk seluruh peserta dan tamu undangan diharapkan berdiri. For the union make us strong. Guru FSPMI berjuang di sini karena hati kami, karena kami peduli nasib guru di sini. Kami berjuang karena hak asasi. Kami guru FSPMI siap malam tetap mengabdi. Tak peduli hujan, tak peduli panas, susah senang solidarity. Di sini bukan tempat guru malas atau mereka yang
Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan beserta sebagai ibu. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Rakernas Media Perdagangan tahun 2022. Waktu dan tempat kepada Bung Agung Dadang, kami silakan. Tepuk tangan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sampai dengan detik ini di ruangan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita bisa terus bergerak dan terus mengabarkan hal-hal yang baik melalui jalur organisasi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Semoga kita haturkan pada sahabat, keluarga, dan kita semua, dan insya Allah kita semua yang ada di ruangan ini dan seluruh keluarga besar FSPI mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Presiden FSPI Bung Muhyiddin Haram Aziz, Deputi Presiden FSPI Bung Obul Tauruni, kepada Bung Iwan Budi Santoso selaku Koordinator Liputan Nasional, kemudian Sekretaris Nasional Bung Edwin, kemudian Vice President Bidang Informasi Media dan Propaganda Bung Kahar S. Cahyono, dan seluruh kawan-kawan media daerah yang pada kesempatan hari ini telah hadir sebanyak 14 perwakilan daerah dari seluruh Indonesia. Aplaus buat kita. Pada seluruh peserta, bahwa hari ini Rakernas tahun 2002 ini kita lakukan sudah pertama kali di periode ini, dan tentunya sudah beberapa kali kita melakukan Rakernas. Saya cerita sedikit tentang bagaimana transformasi pilar, salah satu pilar media, pilarnya organisasi yang dulu namanya Koran Perjuangan, kemudian transformasi karena memang ada unsur internet, era digitalisasi, kemudian berubah pasca Kongres 2016 menjadi media perjuangan. Sama-sama tahu pendahulu-pendahulu kita, fathernya Koran Perjuangan pada waktu itu ada Bung Roni, ada Bung Maksi, tentunya yang saat ini melanjutkan yang semakin lama semakin baik, Bung Kahar, Bung Iwan, Bung Erwin, yang secara total per hari ini setelah 6 tahun berubah dari Koran Perjuangan menjadi media perjuangan, kita sudah ada di 17 daerah di seluruh Indonesia. Banyak hal yang kita putuskan melalui Rakernas, diskusi, kemudian gagasan-gagasan baru, dari mulai kita awalnya tidak punya channel YouTube, kemudian bisa mempunyai channel YouTube, akun-akun media sosial yang memang pada saat pertama kali kita bentuk, kita sama-sama dan pelaku-pelaku sejarah pun masih ada sampai dengan saat ini, tentunya tidak mudah. Dan tentunya dukungan dari organisasi itu akan terus kita harapkan, dukungan dari pimpinan-pimpinan federasi, pimpinan tentunya di FSPI terus kita harapkan sampai dengan tingkat daerah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya berharap mudah-mudahan Rakernas tahun ini bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atau keputusan yang strategis yang tentunya sebagai pilar organisasi media perjuangan bisa terus mendukung perjuangan-perjuangan untuk isu-isu yang ada di organisasi maupun isu-isu yang memang situasi dan
politik yang terus berubah-ubah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup guru. Oke, kita beri aplaus buat kedua panitia. Selanjutnya sambutan dari perwakilan PSDK SNI yang akan diwakili oleh Bung Fajri Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, yang terhormat Presiden RSKMI, kemudian Ketua Majelis. Ya, yang terhormat juga Putri Presiden Bung Ubud Tabroni, yang terhormat Vice Presiden Media Perjuangan Bung Kahar, dan kawan-kawan yang ngurus media perjuangan dari pimpinan pusat sampai di daerah. Terima kasih telah mengundang kami dari PP Logam yang memang hari ini alhamdulillah kita bisa mewakili dari PP Logam. Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, bahkan kepada umatnya sampai akhir. Hari ini kawan-kawan mengadakan rakernas adalah untuk mengevaluasi apa yang telah kawan-kawan lakukan dalam setahun ini. Rakernas ini adalah berguna untuk melakukan apa yang harus kita lakukan perubahan, harus kita lakukan secara maksimal. Ketika memang adanya kekosongan, maka disitulah harus kita isi. Di mana ketika adanya program yang memang tidak terjalankan, disitulah kawan-kawan hari ini hadir. Maka kami dari PP Logam ingin mengajak kawan-kawan, karena mohon maaf, bidang kita khususnya di Infokom kita terbagi dua. Infokom ini kita ada satu itu di Jawa Timur, kepengurusan kita ada Bung Ferry, dan satu lagi Bung Mike sekarang sudah ditempatkan di Papua. Jadi kenapa di Logam? Karena sering kita tidak pernah mengekspos karena memang adanya kekosongan, dan hal-hal inilah yang memang harus kita evaluasi media perjuangan, Infokom ataupun kawan-kawan PPA yang lainnya, dan teman-teman selaku bilang menjemput bola lah ke depannya. Kenapa? Karena organisasi kita, organisasi harus kita ekspos kepada anggota. Organisasi ini adalah organisasi yang harus kita ekspos kepada masyarakat. 2015 kita sudah mencetuskan ketika kita mendukung Prabowo. Bahkan 2019 kita lanjutkan lagi dukungan itu. Media perjuangan secara terbuka, secara pintu masuk di dalam dunia nasional. Bahkan sekarang kita sama-sama kita rasakan bersama di mana media perjuangan melakukan menaikkan sebuah isu-isu, bahkan sebuah kasus-kasus, bahkan Permenaker baru-baru ini 2022 kita putuskan dengan berita-berita di mana-mana yang memang alhamdulillah hasil dari perjuangan kita bersama mengekspos sebuah berita yang tidak henti-henti kawan-kawan dari daerah-daerah. Disitulah teman-teman sebuah hasil dari kerja keras kita bersama. Tidak boleh berhenti media perjuangan. Maka hari ini kita cetuskan, kita lahirkan kembali gagasan-gagasan terbaik, strategi-strategi perjuangan apa yang memang harus kawan-kawan lakukan ke depan. Bung Presiden dalam rapim menyebutkan 34 provinsi harus kita kuasai. Maka 34 daerah pula kawan-kawan harus hadir. Minggu depan kawan-kawan Logam akan hadir di Sulawesi, dan bulan depan insya Allah di Aceh. Harapan kita teman-teman bisa menyentuh orang-orang yang di daerah sana. Bahkan mereka tidak tahu apa sih media perjuangan. Bahkan saya sempat mengirim salah satu pengurus di daerah Morowali sana, mungkin bisa komunikasi dengan Bung Kahar pernah ya. Itu bisa mengekspos, dan alhamdulillah dari hanya sekian puluh orang sekarang sudah ratusan anggota kita.
Bahkan satu perusahaan itu Bu Presiden bisa sampai 20.000 anggota. Ini menjadi sebuah hal yang memang ketertarikan kawan-kawan. 2010 saya masih ingat kawan-kawan, dunia pendidikan dasar itu tidak menggunakan presentasi-presentasi yang kita lakukan, tapi kita melakukan peliputan kepada kawan-kawan korban PHK, peliputan wawancara kepada orang-orang kawan-kawan kita yang pernah tertahan, bahkan salah satunya Mbak Epi, di mana menceritakan gimana perjuangannya, lalu menceritakan gimana proses kita berkembang. Nah, inilah yang memang harus kita kembalikan lagi. Giroh-giroh perjuangan harus kita ceritakan kembali kepada kawan-kawan kita, kawan-kawan khususnya dari PC, dari birokrat, dan ini menjadi tanggung jawab tangan kanan kawan-kawan, tangan panjang dari pimpinan pusat, dari DPP kepada kawan-kawan di daerah untuk bisa mensosialisasikan. PR yang memang harus kita kerjakan sama-sama, tidak luput dari kawan-kawan yang memang menjadi beban. Tapi ketika ini kita sama-sama kita lakukan, karena teman-teman media perjuangan bukanlah milik sektoral, bukanlah milik SPA, bukanlah milik PP, bukanlah milik DPP, tapi sekarang media perjuangan adalah milik nasional, kawan-kawan. Maka ketika teman-teman tidak hanya sendiri dalam melakukan peliputan, dalam melakukan sesuatu hal, mengekspos, teman-teman suka tidak suka, ini menjadi barometer perjuangan kita semua. Dan semoga apa yang bisa dicita-citakan hari ini kawan-kawan dan bisa menghasilkan strategi-strategi perjuangan, insya Allah saya mewakili PP Logam yang memang mohon maaf ketum kita tidak bisa hadir karena akan persiapan untuk Aceh, dan Sekum pun mohon maaf tidak bisa hadir karena memang persiapan ke Morowali minggu depan. Jadi saya selaku bidang organisasi mengucapkan selamat Rakernas kawan-kawan media perjuangan, khususnya pilar FSPI. Dan satu pesan yang memang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada sebuah kata-kata bijak yang memang bisa kawan-kawan ambil hari ini. Ketika serikat buruh lupa konsolidasi, lupa diskusi, dan lupa belajar, disitulah awal dari kekalahan menuju kekalahan berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kepada Bapak Setiawan atas masukan pendidikannya. Selanjutnya yaitu sambutan pimpinan redaksi media perjuangan pada Mukhtar Sayono dan teman kami, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Yang saya hormati Presiden KPI, Bung Ridwanata Majid, ada Deputi Presiden Bung Obon Tabroni, ada Wakil Sekretaris Jenderal Mbak Ika yang bidang media, dan teman-teman media perjuangan yang saya hormati. Tentu saja ini adalah hal yang sangat penting begitu bagi kita. Setelah bertahun-tahun kita menantikan dari ini tiba dan hari ini media perjuangan melakukan rakernas rapat kerja nasional. Kawan-kawan, rapat itu artinya dekat. Rapat itu artinya nggak ada jarak. Rapat itu artinya yang jauh dia bisa mendekat, kemudian perbedaan-perbedaan bisa disatukan, semua kesimpang-siuran bisa difokuskan. Dan pada akhirnya rapat hari ini ingin memutuskan, ingin memfokuskan kerja-kerja dari media perjuangan ke depan. Bicara tentang media, saya selalu ingat tentang apa yang terjadi di tempat ini juga kira-kira 10 tahun yang lalu. Bung Obon Tabroni waktu itu datang melakukan rapat seperti ini juga, tapi waktu itu masih belum rakernas gitu konsepnya, karena pembaruan menyusun ulang tentang bagaimana agenda dari media perjuangan ke depan. Bung Obon ini adalah pemimpin umum dari Koran Perjuangan, jadi ini adalah pemilik saham lah, Surya Palohnya kalau di media Indonesia. Nah, kan diskusi pada saat itu persis sama dengan kerisauan-kerisauan yang sering kita diskusikan, yang sering kita obrolkan. Bagaimana kita menjadikan media sebagai bagian dari alat perjuangan. Saat itu sudah mulai merasa bahwa media itu penting. Saat itu kita sudah mulai kesel ketika banyak koran-koran nasional, koran-koran mainstream tidak banyak memuat isu-isu tentang serikat buruh.
Saat itu kita juga mulai kesel kenapa kemudian kita tidak bisa mewarnai isu-isu perjuangan dalam konteks perburuan. Dan saya itu dirumuskan, salah satunya adalah bagaimana kita membentuk media perjuangan yang multi platform itu, menjadikan kata sebagai senjata, menjadikan gambar sebagai bagian dari cara kita untuk melawan, dan sekaligus menjadikan video sebagai bagian dari kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Dan perlahan itu sudah kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Tadi Bu Fajar mengatakan bagaimana kawan-kawan kita di Morowali itu tahu tentang SPMI justru dari media. Saya pernah menulis satu buku POK di Batam, PKTIC mengatakan dia bercerita dalam sejarah buku yang pernah saya tulis itu bahwa dia mengenal SPMI, memilih menjatuhkan pilihan hatinya ke SPMI karena dia melihat di YouTube tentang aksi-aksi heroik kita, melihat di media sosial tentang betapa hebatnya gerakan-gerakan yang kita lakukan, membaca di banyak media sosial, membaca banyak di berita tentang bagaimana FSPMI itu diberitakan. Dan kalau bicara soal itu, kalau bicara tentang bagaimana pergerakan kita di media, pemberitaan yang kita lakukan, yang kita sebarluaskan, itu bisa kita lihat bahwa keberadaan organisasi ini bisa menjulang kemana-mana, bisa melampaui batas, bisa masuk ke pelosok-pelosok, salah satunya adalah karena media. Karena orang akan membandingkan, orang akan mencari referensi dalam dunia yang sekarang. Kalau saya mau bergabung sama serikat pekerja, dia akan lihat serikat pekerja mana yang mampu memberikan pembelaan, yang mampu memberikan perlindungan, dan mereka akan menemukan satu titik bahwa itu adalah SPMI. Dan kalau bicara tentang itu, maka teman-temanlah sejatinya tulang punggung dalam pemberitaan itu. Karena di koran perjuangan, koran internal yang kita produksi setiap bulan sekarang sudah berapa bung setiap bulan? Apanya? Artikel yang ditulis di koran perjuangan. Rata-rata 300 sampai 400. 300 sampai 400. Kita upload lah buat kawan-kawan. Dulu ketika diskusi pertama sama Bung Obot juga itu risauannya. Buruh kapan menulis? Apakah mungkin buruh menulis? Dan sekarang kalian bisa melihat 300 sampai 400 artikel kawan-kawan tulis setiap bulan, setiap bulan. Dan itu yang menjelaskan kenapa kemudian kita menjadi penting menjadi bagian itu terus disuarakan. Teman-teman, bicara tentang media sejatinya adalah bicara tentang ruh dari pergerakan itu sendiri. Media ingin hadir ketika bagian advokasi melakukan kerja-kerja advokasinya. Media ingin hadir ketika bidang pendidikan melakukan kerja-kerja di bidang pendidikannya. Media ingin hadir ketika organizer melakukan pengorganisasian. Pun media ingin hadir ketika bidang litbang, bidang PKB, bidang perubahan mereka melakukan kerja-kerja. Jadi banyak kata di semua lini gerakan, di semua bidang-bidang yang ada di federasi ini, kita ingin memperkuat bidang-bidang itu sebagaimana posisi kita sebagai pilar. Ada orang yang sangat familiar dan dikutip berulang-ulang ketika kita bicara tentang media. Dia adalah Goebbels. Goebbels ini adalah menteri propagandanya Nazi di Jerman pada era itu. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat fenomenal. Dia bilang kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Karena kebenaran yang diucapkan satu kali dia hanya sebagai sebuah kebenaran. Kebohongan yang diucapkan satu kali dia akan menjadi satu kebohongan itu. Tapi kalau kebohongan itu diucapkan berkali-kali, diucapkan ribuan kali, jutaan kali, maka kebohongan itu, kata Goebbels, itu akan menjadi semacam kebenaran yang diakui sebagai sebuah kebenaran. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana media melakukan propagandanya, memutarbalikkan apa yang ada, dan seolah-olah apa yang benar itu menjadi salah dan kemudian yang salah menjadi benar. Bagaimana aksi-aksi buruh dituduh kita tidak mau bersyukur, bagaimana aksi-aksi buruh dituduh memacetkan jalan, bagaimana penolakan kita terkait dengan Omnibus Law dituduh itu mengganggu investasi. Itu sesuatu yang salah. Kita salah. Orang-orang salah kalau menganggap ketika kita menuntut upah tinggi kita tidak bersyukur. Orang-orang salah ketika kita menolak Omnibus Law kita dituduh tidak pro terhadap investasi. Orang-orang salah ketika kita menolak JHT hanya bisa cair di usia 56 tahun, kita tidak mengerti konsep jaminan sosial bahwa JHT itu ya hanya untuk orang ahli setua itu. Tapi kesalahan-kesalahan yang terus diproduksi, kesalahan-kesalahan terus yang terus diulang-ulang itu sejatinya adalah sebuah kebenaran dalam tanda kutip. Teman-teman, kalau kebohongan yang berulang-ulang saja bisa menjadi sebuah kebenaran, maka disitulah letak utamanya mengapa kita penting untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Kalau kebohongan aja layak untuk diberitakan, layak untuk disuarakan, layak untuk dipropagandakan, apalagi kebenaran. Maka tugas kita adalah memastikan isu perjuangan, memastikan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, memastikan apa yang kita yakini sebagai sebuah cita-cita perjuangan itu bisa dilakukan. Ada beberapa evaluasi memang yang kita lakukan dalam gerakan kita. Memang yang pertama yang selalu kita keluhkan, yang selalu kita soroti itu adalah soal kecepatan kita untuk menyampaikan informasi.
Ketika sebuah aksi dilakukan, bagaimana kita bisa secepat mungkin untuk merespon sebuah isu. Ketika ada sebuah kebijakan dikeluarkan, bagaimana kita bisa secepat mungkin merespon isu itu. Karena kecepatan itu adalah kunci kalau kita mau memenangkan pertarungan di media. Kecepatan dalam sehari membuat petisi online misalnya, yang sekarang tembus 500.000 orang, itu salah satunya adalah karena dia orang yang pertama yang membuat petisi itu. Kecepatan kita mengekspos bagaimana penambangan pistol yang dilakukan oleh polisi di Sumatera Utara sana, itu adalah kecepatan yang kita bisa memenangkan itu. Kecepatan kita merespon bagaimana ketika orang TKA yang menendang seorang buruh di Subang, itu adalah kecepatan kita untuk merespon itu. Kecepatan kita merespon bagaimana Bang Indomaret yang dilaporkan ke polisi, itu adalah bagian dari itu. Karena kalau kita tidak cepat merespon itu, maka kita hanya akan menjadi follower. Orang akan mengikuti yang duluan yang akan itu. Tapi kalau kita melakukan itu duluan, maka orang lain akan mengikuti aksi kita. Nah, saya kira ini yang tugas yang akan kita lakukan. Memang sebagian besar dari kita masih bekerja. Kalau ada aksi hari ini, mungkin videonya akan keluar 1 minggu ke depan, beritanya akan keluar 2 hari ke depan. Nah, ini mungkin PR kita yang saya kira tadi dikatakan soal digital, itu kan kuncinya adalah kecepatan. Bagaimana apa yang terjadi hari ini, ya kita sikapi hari ini. Kita cepat bagaimana Detik memberitakan, secepat bagaimana Kompas memberitakan. Dan pada akhirnya saya mau mengingatkan kawan-kawan pada apa yang terjadi di Revolusi Tunisia. Revolusi Tunisia yang kemudian bisa menjatuhkan rezim pada era itu diawali memang oleh bakar dirinya seorang pedagang buah. Pedagang buah karena dia susah, hidup susah, dia banyak ditindas, digusur ketika dia berjualan di pinggir jalan, kemudian dia membakar dirinya. Dan ketika pembakaran diri seorang pedagang buah itu diberitakan, disebarluaskan waktu itu melalui media sosial, maka terjadilah Revolusi Tunisia. Tumbang seorang rezim diktator yang sangat kuat pada era itu. Tapi banyak analis yang mengatakan bahwa tumbangnya rezim Tunisia pada saat itu yang diawali dengan bakar dirinya seorang tukang buah, itu sejatinya ada pemantiknya. Ada 2 kunci yang selalu dikemukakan oleh para ahli media yang kalau kita mau belajar di situ. Yang pertama adalah soal kualitas, dan yang kedua adalah soal kuantitas. Dia menggambarkan begini, soal kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu soal jumlah, soal banyaknya. Tapi soal kualitas sendiri adalah soal bagaimana kualitasnya, gitu ya, sebuah kebaikannya yang ada di situ. Ambil contoh misalnya soal air. Air itu akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Ketika dipanaskan di suhu 100 derajat Celcius, maka dia akan mendidih dan kemudian berubah menjadi uap. Nah, soal kualitas, misalnya kalau suhunya itu hanya 50 derajat, kemudian ditingkatkan menjadi 60. Memang dari 50 ke 60 dia akan ada kenaikan kualitas sebanyak 10. Tapi itu tidak cukup untuk membuat sebuah perubahan, tidak cukup untuk membuat si air itu mendidih. Bahkan begitu pun ketika suhunya dari 50 ditingkatkan menjadi 99, itu kan sudah ada kenaikan yang sangat besar. Tapi itu pun juga tidak cukup membuat si air itu mendidih. Pada akhirnya dia harus mencapai ke titik di mana 100 derajat itu, baru kemudian kualitasnya berubah. Ada air yang kemudian mendidih, kemudian berubah menjadi uap. Begitupun dengan media. Memang kadang-kadang satu isu yang dikembangkan pertama itu tidak berubah apa-apa, tapi dia harus ditingkatkan terus. Mungkin ketika ditingkatkan 10 kali lipat frekuensinya, mungkin belum ada perubahan itu. Tapi kemudian ketika ditingkatkan sampai pada titik tertentu, maka itu akan menjadi sebuah perubahan. Itu yang menjelaskan di mana-mana sebenarnya mengapa kita harus setia, mengapa kita harus terus fokus. Kalau sebuah isu tidak bisa kita menangkan, sebuah pertarungan tidak bisa kita menangkan, maka kita harus setia dengan apa yang kita lakukan itu pada satu titik tertentu, dia akan ada perubahan. Begitupun dengan yang terjadi di bunuh dirinya, bakar dirinya seorang pedagang buah itu. Di Indonesia banyak orang gantung diri karena kemiskinan, orang bunuh diri karena kemiskinan banyak, pun terjadi di banyak negara. Tapi itu tidak cukup untuk menciptakan revolusi. Nah, Indonesia berhasil melakukan itu karena memang diawali dengan seruan-seruan, diawali dengan propaganda yang masif. Rakyat kemudian tersadarkan bahwa sesuatu harus dilakukan. Nah, saya kira itu kawan-kawan, saya ingin sambutan saya sampai di situ terkait dengan ini. Pada akhirnya saya ingin mengatakan 2 hal. Yang pertama, media adalah kunci pertarungan pada era ini. Kalau jagat ini kita ibaratkan sebagai pertarungan, sesungguhnya adalah media adalah alatnya. Pertarungan dari ini menggunakan media. Bahkan kalau kita melihat Ukraina dan Rusia, yang kita lihat adalah rudal dan peluru-peluru atau tank-tank yang dikirim ke sana. Tapi sejatinya di balik itu adalah pertarungan soal media. Pertarungan bagaimana orang-orang bisa memenangkan ide dan gagasannya. Yang kedua adalah soal kecepatan yang saya ingin mengulang di situ yang sampai saat ini belum berhasil kita lakukan. Bagaimana sebuah isu bisa kita tanggapi secara langsung. Bagaimana
munculkan bahkan sebelum orang memikirkan isu dan gagasan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bung Kahar atas pemaparannya. Selanjutnya sambutan konsolidasi lebih sekaligus membuka acara Rakernas Media Perjuangan tahun 2022 oleh Presiden FSMI Bung Ridwan Hatta Majid. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena kata syukur, mensyukur itu bagi kita itu wajib. Karena ketika kita mensyukuri nikmatnya, Tuhan akan menambah. Ya. Cuma mungkin kita yang kadang tak ngerti tak menyadari ya dalam bentuk tambahannya. Ya, termasuk hari ini tadi Bung Kahar, Bung Agung sudah menyampaikan, ya, walaupun ceritanya pahit atau ceritanya kecil, tapi faktanya kita sekarang bisa melakukan itu belajar. Selawat serta salam semoga selalu berlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bogor ya, sebagai deputi juga sebagai anggota dewan yang memang hampir mayoritas ya apa yang ada di SPMI hari ini ya Bogor tidak terlepas dari itu semua. Mau cerita apa kek ya, mau cerita Jakarta Meta, mau cerita media ya Bogor walaupun masih muda ya dia bagian dari itu semua. Masih muda kan Bogor? Masih. Bukahan itulah kawan-kawan ya Allah sudah kasih ya pada kita SPMI. Kahar adalah memang sebelum di SPMI pun memang dia menulis. Ya. Kahar orang Banten, saya nggak kenal. Saya tahunya itu pas dia menulis sebuah buku di Snaker Provinsi Banten tentang apa ya, tentang Akhidat, tentang Tuhan pasti ya. Pas saya lihat judul apa? Justru orang di Snaker yang makan saya pertama itu. Kahar, gitu kan? Oh, pas kemudian hari ya, kita alhamdulillah di SPMI selalu dihadirkan orang-orang yang memang bidang. Cerita Gagameta juga ya kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Bung Iwan, nah, mungkin berarti Bung Iwan juga disiplin ya. Mungkin di dalam forum inilah dia nggak pakai jaket hijau kan. Juga dia komitmen gitu kan. Ada seragam media perjuangan hitam ya dia ikut ya. Bung Ervin ya orang lama nih Bung Ervin ya di media. Kawan-kawan peserta Rakernas, kok dibilang 3 tahun baru kali ini, bukan tahun kemarin ada pandemi Pak. Oh pandemi ya. Ya kawan-kawan peserta Rakernas Media Perjuangan, Bung Agung dan kawan-kawan Juli ya, sebagai penyelenggara, terima kasih. Dan kawan-kawan daerah Batam hadir ya, Jawa Timur hadir, Jawa Tengah ada Jawa Tengah. Jawa Tengah hadir. Jawa Tengah siapa? Oh ya, Jawa Barat ya hadir lah Jawa Barat. DKI, Lampung ada nggak? Lampung belum. Ya kawan-kawan, ya sebagai presiden SPMI, saya dalam Rakernas ini tentu lebih kepada fungsi, ya fungsi ini. Saya sangat tersinggung ketika
mimpi sendiri gitu. Wah, singgung. Ya kawan-kawan, ini aja kita bisa bangun 4 miliar gitu. 4 miliar bisa. Masuk media yang tadi cerita, kita ketemu sekarang di sini, tapi itu udah nasional kan, udah tahu kita pertemuan hari ini, bahkan mungkin dunia. Nah, kalau saya sebagai presiden dari awal saya punya komitmen dua. Tolong Bu Iwan ya, Bu Pak, sarana-sarana yang dibutuhkan. Ya mungkin memang BPP juga nggak punya kemampuan sekaligus gitu ya. Paling tidak dalam rapat ini saya minta diinterpretasi apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan BPP itu kan podcast, podcast. Itu dipakai kan? Belum. Belum ada lagi. Nah, jadi di kotak itu kotak apa itu? Iya, kotak. Alatnya yang dalam itu. Kotaknya. Jadi buat membuat pompa aja gitu ya. Alatnya di Jawa Timur aja Bu. Kita bingung lagi ya. Jadi udah tersinggung lagi kalau dihinakan. Ya, saya serius. Kalau di tadi kendalanya apa maksudnya alatnya? Kalau saya punya kemampuan yang tidak. Karena nggak adil, ya. Bukan ya nggak adil lah ya. Kalau mau bertenaga, pikiran, ya. Maksudnya juga dia alat harus seleksi. Kalau dulu waktu awal kita membangun, ya. Waktu awal kita mendirikan SPFI, ya. Dan sekarang faktanya itu udah ada pemasukan. Makanya saya berusaha aja mengerjakan soal ya. Jadi sekali lagi di rakernas kali ini peran ya saya sebagai PDP ya kalau nih sih dan apa enggak. Waktu itu podcast 17 juta ya kalau 17 jutaan. Seingat saya sih saya udah tapi oke ya. Nanti kita akan coba siapkan. Misalkan kayak Kopa. Saya lihat Kopa ini kayaknya lebih banyak nyoting daripada duduk di rumah gitu. Ya. Kan jarang orang yang seperti itu ya. Itulah kalau kita selalu bersyukur kita dihadirkan, diberikan orang-orang yang dedikasinya. Dan yang kedua, saya tuh sebenarnya di SPM itu ketentapannya. Ya sebagai presiden tentu, sebagai perangkat organisasi tentu tugas saya hanya menempatkan orang itu dan memfasilitasi. Gak menceramai, gak ngajari, karena justru mereka sendiri yang menjelaskan. Maka saya di situ posisi menyiapkan sarannya. Misalkan kayak Kiki, ya, Kiki semua apa dari tangan. Itu dari cara ngekernya itu, kalau moto itu malah actionnya banyakan dia gitu. Yang foto biasa aja, tapi foto mirip. Saking asiknya gitu kan, saking asiknya moto gitu. Unggahan dan kawan-kawan, poin yang saya katakan itu, ya, tolong saran, termasuk yang daerah-daerah unggahan, yang UMP. Kita karena soal cepat segala macam, udah tadi bukan yang dijelaskan itu. Yang bilang saya akan menambahkan sedikit. Ya. Kedua, kawan-kawan semua, persimpangan, kalau bahasa saya. Persimpangan transisi strategi perjuangan kita sekarang dengan adanya partai itu. Ya. Saya juga berharap kepada tim media tetap memporsikan, ya, memporsikan tetap serikat buruhnya itu jangan juga tertinggal oleh partai itu. Saya banyak dari para petinggi negeri ini. Bang, besok yang aksi itu partai buruh apa serikat buruh? Ini mumpung presiden buruhnya benar. Dikatakan Pak.
Ya, termasuk dari pemerintahan. Pak, besok yang aksi itu partai dulu atau serikat dulu? Ya, saya jawabnya diplomasi aja. Partai dulu dan serikat dulu sekarang satu tubuh dua jiwa. Satu tubuh dan dua jiwa. Ya cuma kalau WA senyum aja jawabannya. Serius. Saya dari Kemenaker, dari semua lah ya, semua stakeholder kita. Partai dulu atau serikat dulu. Dari sisi strategi perjuangan kita, dengan sudah dikesankan partai dulu berarti lah kemenangan dalam teori media. Dalam teori marketing juga kan, seseorang belum kenal produk, dia sudah mengenal produk, menjadi kenal juga udah berhasil tuh kalau teori marketing. Dia belum tentu beli, gitu kan? Tapi dia udah tahu aja sudah kemenangan. Begitu kawan-kawan media. Ketika ada satu peristiwa terinformasikan, orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu, kamu udah menang, udah berhasil. Nah, apa yang saya katakan, Bung Iwan dan kawan-kawan tentang programa, porsinya nih hati-hati juga. Ya. Kalau nanti dominasinya terlalu partai, buruhnya ketinggalan, nah ini pun nanti akan menjadi PR kita, ya, menjadi PR kita. Bung Iqbal selalu mengatakan serikat pekerja tetap independen, gitu kan? Ya. Walaupun sekali partai itu dilahirkan oleh partai apa serikat buruh, tapi tetap sebagai serikat pekerja dia independen. Jadi kita pegang kalau dia komplain kan kayaknya independen. Ya harus. Ya kawan-kawan, karena kawan-kawan sekarang lagi di sisi apa ya? Ya kalau bahasa persimpangan lah kira-kira. Terutama Bung Kahar ya sebagai ujung tombak. Sekali ini harus kita tempatkan. Partai buruh memang harus kita angkat terus. Cuma sampai nanti partai buruh terus mengedepankan gerakan apa serikat buruhnya jadi seolah-olah jadi underground tanda petik ya, seolah underground. Nah ini saya pesan juga dan kawan-kawan media bagaimana memformulasikan ini. Ya memang sekarang setiap konvensi pers pasti partai buruh dan serikat buruh, partai buruh dan serikat buruh. Tapi yang saya ingin katakan atau yang saya ingin pesan kepada kawan-kawan media, gerakan buruhnya itu tetap justru tidak perlu kalau kita mau menunjukkan identitas kita, justru buruhnya dulu, serikat buruhnya itu yang apa? Karena partai kan dilahirkan oleh serikatnya kan. Kalau serikatnya kuat, ya otomatis partai ini akan terdorong, akan keangkat. Tapi kan mohon maaf, belum tentu kalau nanti partai ini yang justru berkibar-kibar karena masuk ke area politis gitu kan, buruhnya terkesan ketinggalan. Contohnya kan Presiden SPMI kalau aduh tolong bikinin foto, bikin kan. Eksis juga ada eksis apa gitu kan. Ya sebenarnya saya juga kan nggak mau di eksis juga. Cuman bangga aja kalau. Jangan dulu ada nggak bisa diangkat, gitu kan? Kamu nggak baca-baca. Nah, kalau main apps detik kemudian. Yes, kita sepakat karena Kongres itu memutuskan bahkan yang tim SPM itu udah begitu. Partai dulunya yes, kita naikkan terus. Cuman saya berharap karena ini kondisi lapangan kita itu anggota kita kan belum seperti kita pemahamannya. Saya masih dengar misalnya kayak aksi kemarin gitu kan. Loh sekarang partainya gitu, serikatnya mana? Masih ada yang bahasa-bahasa itu. Nah, maka kawan-kawan sebagai tim media tangkap itu ya, untuk memberi publikasi, ya publikasi. Ya jadi ya, kok nggak pakai intelijen? Jangan-jangan nanti intelijen. Jangan yang rekap. Salah mau ekspor. Ya kawan-kawan
ya bertimbang. Ya. Kalau memang harus mana dulu ya partai dulu, karena memang kita target kita 2024. Cuman yang saya maksud itu pemahaman di bawahnya. Karena jangan juga nanti kalau anggota juga pertanyaan yang nggak kita jelasin, nggak kita jawab, terusnya nggak repot. Akhirnya nanti ya serba mager ini kan, serba mager. Maka kawan-kawan bilang bahasa saya tadi di persimpang bukan persimpang apa ya bahasa yang tepatnya. Karena kan partai buruh sedang ya, karena bagi presiden buruh tiba-tiba dia sekarang kalau saya sebut itu ya 80% bagaimana partai itu lolos kan gitu ya, kita support itu, kita dukung itu. Gitu. Ya. Nah itu yang kedua kawan-kawan semua. Yang ketiga tentu realitas ya, realitas zaman emang cepat banget. Kalau kita bicara tadi bukaan tentang apa revolusi industri juga kan, kalau dulu kan dipakai 100 tahun kan, 100-an ya rata-rata, satu dasawarsa. Kalau sekarang tuh udah cepat sekali. Bahkan sekarang IT itu ternyata buat cari duit itu lebih gampang. Yang kasusnya crazy Indra itu kan IT kan. Bahkan sekarang judi bisa pakai IT. Kita nggak pikir gitu ya. Dia udah tahu lewat IT. IT gitu ya, cepat banget gitu. Nah, ini kan tantangan tersendiri. Makanya mau ngobrol sekali berapapun, mikirin media orang perjuangan yang cetak itu. yang kopahnya berapa sekarang kopah ini mohon maaf ya, bukan berarti saya mau melemahkan atau menggunakan ya. Di PUK saya itu kan setiap 2 minggu saya dapat kiriman tuh gimana yang cetak itu loh, masih dapat kiriman tuh kan Udah setahun kita berdua. udah setahun Dua kan? Iya, bulan. berarti minggu ke tahun kemarin ya. Kan sekretariat saya ya, ini sekretariat PUK saya, jadi tahu tuh sebelahnya kan kantin. Nah jadi si koran itu bukannya dibaca, kan di kantin itu kan ada gorengan, ya apa aja kan butuh apa tuh? Pakai itu. Udah coba. Kan kita mau ngomong apapun udah basi. Kan yang kita pilih kan peristiwa 3 bulan yang lalu waktu sampai ke anggota kan. Kata anggota, "Bung, nih kita udah sekarang udah di sini." PHK. Orangnya udah pulang kampung gitu. Nah, kawan-kawan, cepat sekali teknologi. Nggak tahu kita kalau kayak ke agama ini, apakah memang kiamat udah dekat gitu kan? Iya kan? Apa kiamat udah dekat gitu? Jangan sebelumnya udah nggak ada jendela, udah nggak ada pintu, udah nggak ada tembok. Detik ini ada kejadian di manapun, kita tahu kan? Bisa. Nah, kelemahan kita dalam hal ini memang kemampuan ini, ilmunya gitu. Nah, gimana tuh Rakernas sekarang itu Bahar, Bung Iwan, ya itu harus mulai dipikirkan, mengantisipasi percepatan teknologi kita. Jangan sampai nanti DPP baru beli, ya kan apa misalkan kan satu alat karena proposal 7 bulan yang lalu baru di-approve sekarang beli alat nggak ada kepake, nggak tahunya baru kita beli ya kan sudah ada alat baru gitu. Contoh menggigit aja mungkin waktu saya masih kaca beli apa itu yang alat buat itu katanya habis ya masih bisa udah penuh. Nah ini contohnya kayak gitu ya, contoh gitu. Nah ini juga dalam Rakernas ini ya, saya berharap kawan-kawan memikirkan juga tuh apa macam pendidikan atau apa kira-kira untuk mengantisipasi itu. Karena cepat banget sekarang udah teknologi udah bisa dicegah. Jadi yang pepatah mengatakan hakikinya dalam perubahan itu sendiri ya di teknologi bisa. Ya karena kita ada hikmah positif
itu COVID-19 ya kan? Jadi terbiasa kita bikin Zoom gitu kan, terbiasa kita apa namanya by virtual gitu. Kalau dulu kan kita berpikir kan sama keluarga, sama istri kan. Kalau sekarang udah biasa itu teknologi. Jadi bila ada ini ya, juga harus saya minta itu menjadi bahan diskusi. Sekali lagi jangan sampai nanti alat baru kita beri hari ini ya kan, karena proposal setahun yang lalu studi sekarang udah nggak pakai gitu kan. Nah emang kalau bicara anggaran kawan-kawan ini kita nih ya komitmen awal sih ngomong. Jadi kalau SPP itu adalah game perlawanan, SPP pergerakan. Jadi punya duit belum kumpul bergerak terus. Jadi apa presiden sama penduduk kan terus penduduk pengen yang ngatur rapi-rapi. Hari ini laksana Megamedas. Rakernasnya ini muscapnya di Bandung kemarin ya, kemarin. Laksana Megamedas itu kapan? Minggu yang lalu ya? Musda ya. Tapi Pak Dida ini kita mau mana duluan ini? Mau mana dulu? Ya itu tadi dari game lah. Pokoknya tahu aja nggak turun bendung nggak beres. Ya kawan-kawan, alhamdulillah ya, dalam suasana situasi apapun kita terus ya terus bisa melakukan apa yang toh akhirnya berjalan ya. Dulu dari seragam, sekarang seragam. Dulu ini kita udah mau kongres kan kemarin bangun ini 4 miliar duit dari mana? Ini kawan-kawan semua. Ya, kenapa bisa terbangun? Karena COVID juga. Jadi duit buat kongres buat bayar hotel sedikit loh bayar hotel. Masukin sini 2 miliar. Itulah kalau kita bersyukur ya, ada hikmah positif. Bukan berarti kita senang COVID. Negatifnya apa? Gerakan kita jadi lemah sekarang. Gerakan kita jadi lemah. Nah, saya juga yang berpaham besar. Coba juga pikirin gimana cara membangkitin pergerakan kita lagi. Ini pas presidennya ada dia lagi kan. Aksi pemberitahuan 10.000. Berapa? Akhirnya 10.000 Pak begini dia. Pas hari H, nolnya beli 3, 4 malah. Beli 4 nolnya. Kemarin apa kita berapa kemarin? Tanggal 11 Maret. Kemarin 20.000. 20.000. Presiden KSPI. Puluhan ribu akan tepung DPR. Muncul nggak kemarin? Tak lebih dari 300 orang. Itu pun data mental semua. 300 orang bisa hitung satu 300. Ribuan. Untung aja dari Kompas, kayak dari cekokin sama kahar kan, diketik aja gitu. Puluhan ribu. Cekokin sama kahar. Makanya sekarang kalau mau ada aksi itu kayak Polda, kayak Mabes itu nelfon Komnas, nelfon saya senyum sekarang. Ya itu tadi 20.000 yang datang 200 orang. Bilangnya 2 juta Pak peserta. 2 juta yang datang. Ya, kan kita lagi itu. Ya memang sih sekarang kita paham juga tentang spendnya susah, harus dirapi, harus dicolok. Ya, tapi maksudnya jangan sampai ini terdegradasi. Ya, jangan sampai terdegradasi dalam artian ciri khas, saya selalu bilang ciri khas SPP kan bilang kemampuan kita itu di memobilisasi massa. Maka di situ pun peran media untuk bagaimana meyakinkan kembali kepada anggota kita untuk menambah ya. Apa menambah maksudnya kembali ke kita perjuangan apa gerakan kita ya. Itu peran media besar teman-teman. Kalau yang organisasi itu kan mari berserikat ya, buat ajakan untuk menjadi anggota serikat. Nah, yang saya maksud ini adalah karena kita bergerakan ya, kan saya agak itu kan itu ngomong bagi edukasi ya.
itu laporan dari Kodam Bekasi tadi di Laktar itu yang sudah terdiri 4.500-an. Karena itu udah 18 kan. Nah itu yang ada sekarang yang aktif itu hanya 1.800-an. Berarti berapa hilangnya? Hampir separuh kan, separuh lebih. Ya kok banyak faktor kan, tadi putu, PHK, segala macam. Ini juga kan tentu. Makanya tadi saya dalam pidato saya di sana menjadi tantangan tidak sendiri. Satu sisi sekarang pemerintah udah tambah aneh, ya kan? Udah tambah aneh itu. Di sisi lain gerakan kita agak menurun. Ya udah kita juga aneh juga tuh ya. Aneh-aneh semua ya. Nah, maka momentum rakernas ini juga saya berharap kepada kawan-kawan media bagaimana coba pikirkan atau bantu cara memotivasi kembali apakah dalam bentuk sejarah gitu kan, bagaimana 2011 kan kita masa jaya ya, kalau bahasa saya itu istilahnya masa jaya SPM itu ya di eranya SBY kalau bicara presiden ya, itu masa-masa kemasannya SPM masuk ke Mr. Jokowi ini realitasnya kita agak terseok-seok juga. Nah, maka tema rapimnas saya katakan kita tidak pernah menyerah. Begitulah canangan kita. Nah, begitu saya berharap bantuan kawan-kawan di rapimnas ini menjadi bahan diskusi juga nanti bagaimana kita menggerakkan kembali melalui pembinaan kawan-kawan anggota kita untuk ketika aksi-aksi itu ya. Tapi kalau aksi lokal masih ya. Kalau aksi lokal misalnya kayak kasus edukasi ada penurunan ada cuma begitu nggak begitu drastis. Tapi yang saya maksudnya aksi nasional ya, aksi nasional itu dari sekarang sudah drop lah kalau jujur ya, kalau jujur drop. Ini kan menjadi evaluasi kita sekaligus tantangan kita untuk bagaimana mengembalikan derajat daripada SPM sendiri. Bagaimana partai buruh? Sekarang saya tegaskan kawan-kawan, partai buruh akan berhasil ketika gerakan buruh ini berhasil. Ketika serikat pekerja ini kuat, ketika serikat pekerja ini betul-betul difungsikan. Udahlah, kita realitas saja. Kalau konstituen masyarakat umum sekarang udah agak berat untuk kita ajak keluarga kita berpartai berat. Dan itu ini presiden pesimis. Ya boleh juga katakan pesimis. Cuma maksud saya bicara realitas. Ya. Kita harus menyadari kita punya vitamin hanya 10. Ya. Maka gunakan vitamin yang 10 ini betul-betul yang potensial. Siapa yang potensial? Ya serikat pekerja. Itu kalau yang umum-umum itu biarin yang lain aja. Nah maka bagaimana cara membangkitkan itu tadi? Gerakan buruh itu dinaikkan, ditingkatkan. Ya. Terakhir kawan-kawan dalam kesempatan tahun ini tentu saya dan Bung Sandra Rosa sebagai sekjen dan di rapim kemarin juga sudah memutuskan Bung Rosa sekjen selama 5 tahun ya, karena almarhum Bung Baik Sabirono sudah meninggalkan kita semua. Era sekarang di era kepemimpinan saya sebagai presiden, Bung Obon Binti ya, memang ini estafet antara kalau bahasa saya. Tugas saya sebagai presiden dan berusaha bantu Obon itu akan mentransfer, ya, melanjutkan estafet kepemimpinan. Dilarang, ini dilarang bahasa Inggris apa bahasa dilarang sekarang kita telah lahir partai buruh. Awalnya kan kita kongres kemarin kita baru putusin pokoknya
presiden sekarang melahirkan partai, membuat partai. Itu kan Februari 2021. Bayangan kita kan pengalaman sebelumnya bikin partai lama, bahkan gak jadi, bukan lama ini gak jadi. Nah, tapi lagi-lagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa kasih Februari kita kongres 2021, Oktober 2021, tahun yang sama. Tahun yang sama, apa dampaknya kawan-kawan? Udahlah, kita jujur aja. Open tuh segala-galanya. Open tuh kepalanya satu kan. Kalau sudah pegang sana, pegang sini, pegang soalnya pusing apa? Nggak ke gerok. Nah, kalau gerok tahu kan ini bahasa Kerawang. Gerok itu bahasa Kerawang. Serap. Apa yang bisa dibilang kawan-kawan semua? Ini menjadi ya, katakanlah SDM yang awalnya sudah kita plot atau kita proyeksikan nanti Kongres 2026, Munas 2026, dengan adanya partai buruh ini 2024 dia fokus di partai, otomatis SDM kita akan pabulir lagi. Nah, kalau pabulir kan ya, pabulir lagi. Ini maka saya sebagai presiden, saya fokus di situ. Bagaimana merealisasikan tentang partai, yes harus, bahkan memang itu strategi sekarang yang tepat kan gitu. Tapi nanti SPM itu jangan ditinggalin orang-orang yang potensial. Waktu acara prinsip saya mengatakan ada orang tidak maksudnya orang SPM. Saya pikir dia mau partai itu cuek lah gitu kan, nggak benar gitu kan. Karena selama ini saya pantauan saya orang ini nggak begitulah bicara partai, bicara politik. Dia pimpinan di SPM. Tapi ketika partai buruh ini ada, buset. Malah dimanapun kegiatan partai dia ada terus. Nah, saya perhati kegiatan SPM itu malah beberapa kali dia nggak ada. Loh, ini kok bisa begini orang? Ini artinya apa kawan-kawan? Ya saya melihat tadi mohon yang akan lebih banyak lagi bicara tentang pengalaman politik itu. Tugas saya sebagai presiden itu bagaimana semua berjalan. Dan saya katakan waktu itu di sini, memang di situasi lagi apa ya? Lagi-lagi percepatannya itu, percepatan SDM. Ya. Pabulir gitu, pabulir. Nah, berantakan sih enggak berantakan lah kan. SDM tetap jalan, kemudian partai juga jalan. Cuma ada pabulir aja gitu. Jadi di otak para ketua DPW itu kan otaknya malah pecah tuh. Ini cari KTA, cari KTP, ini ada kasus PHI, ini terus. Itu yang saya maksud pabulir itu. Itu situasinya kan. Ya, situasi sekarang. Nah, apa yang mau saya bilang? Maka saya akan lebih banyak kaderisasinya, percepatan. Contoh, kenapa di Rapim diputuskan caleg akan kita putuskan tahun ini, bahkan bulannya udah kita sebutin April, Mei lah kita putus. Kenapa? Itu dalam rangka penataan. Kita nggak mau lagi pileg Februari 2024, daftar Desember 2023, itu tak mulai berantakan itu. Nah itu baru untuk belajar, itu namanya berantakan kalau gitu. Nah kalau saya tidak masih semua, cuma memang di kepala kita juga, saya juga kan ketua mahkamah partai. Ya. Walaupun bagaimana, walaupun tetap saya memposisikan di presiden SPFI-nya lebih banyak di situ lah, tapi itu tetap pikiran juga. Apalagi kawan-kawan ketua DPW jadi ketua SO, itu situasi kita sekarang. Dan memang itu realitas. Kita ambil positifnya. Ya. Nah, kawan-kawan di media ini pun saya berharap untuk bagaimana juga pemberitaan ini disupport, ya, mensupport. Kita percepatan sekali.
Di tahun yang sama udah langsung hadir. Udah duitnya juga kita dorong. Tapi alhamdulillah kita bisa sekarang udah agak relatif stabil ya. Itulah kawan-kawan, kalau kita selalu bersyukur Allah kadang kasih ya, dalam situasi apapun gitu kan, kita tetap harus bersyukur. Kalau bicara perjuangan, jujur aja lah, saya jadi sekjen Mapolsek itu kagak ada menangnya. Kalau PPT bilang gagal, ya kan? Sektoral beberapa daerah ada hilang, gagal, masuk. Sekarang baru jangan PPT 8 revisi, malah omnibus. Tapi kalau kita hadir sekarang, kita justru hikmahnya ada partai dulu. Jawabannya partai. Jawabannya partai. Kita harus masuk kekuasaan itu, harus masuk. Gak lagi pada posisi kita hanya mempengaruhi. Itulah kalau kita selalu positif, selalu berbesar hati ya dalam situasi apapun. DPP dalam perjuangan itu gagal. Ya kalau nggak boleh sebut itu gagal, nggak ada hasilnya lah. Ya. Cara ukuran nasional itu kan upah, ya, omnibus law kita menang secara teori, secara harfiah kita menang, tapi secara realitasnya ya kekuasaan. Nah, itu partai politik, partai dulu ya menjadi strategi dan solusinya. Jadi itu nanti kawan-kawan ini juga ini rakyatnya nggak ada seragam ini. Tahun depan. Terus seragam kuning orange. Enggak, kita siap-siap. Siap-siap dokumentasi. Kenapa nggak orange? Kenapa nggak orange? Enggak, karena tidak tak bohong ya. Bohong bang. Ya kawan-kawan, kayak bercanda ya. Jack bercanda ya, jadi ya. Ya kawan-kawan, pada akhirnya mari sampai besok kan ya. Sampai besok curahkan semua pikiran kawan-kawan ya. Buka semua keinginan dan harapan kawan-kawan, rangkum dalam sebuah keputusan Rakernas. Sebagai presiden SPMI, saya punya komitmen yang kuat ya, untuk menyiapkan. Memang itu fungsinya presiden itu, fungsinya DPR itu menyiapkan sarana dan prasarana. Sepanjang itu kegiatan organisasi ya, dan memang itu harus ya, untuk bagaimana SPMI konon ya, organisasi modern, SPMI konon organisasi yang dikenal kecerdasannya, SPMI yang dikenal dengan militansinya ya, dan konon SPMI yang terkenal kayanya. Ini Bu Menteri langsung yang bilang saya, Menaker itu takjub sama SPMI. Minta apa namanya mau ngasih komputer 20 akhirnya jadi, pun kita tolak. Melihat bagaimana SPMI punya kapasitas, kita bangga, kita senang. Bukan berarti kita sombong, tapi itulah kemampuan. Ya. Makanya saya berharap ke depan di rapi-rapi atau kegiatan nasional nggak ada lagi kalimat tujuan. Ini milik pribadi. Ya. Ini punya sendiri. Kasihan kalau kadang-kadang juga kan. Mosok kelas bukan DPR di mana SPMI. Bukan berarti kita minta beda, ya maksudnya kan powernya gitu. Yang asli apa? Ya kalau semua akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja nasional media perjuangan Federasi Serikat Pekerja Indonesia berharap ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ini saya katakan secara resmi dibuka.
Nggak punya dia. Media, dia. Hati-hati loh. Bukan yang komunis. Apa-apa kali bukan di depan kan itu orang di depan kan. Udah polisi kreatif. Komunis loh. Ya, boleh tuh bikin apa dia lah, penyemangat gitu loh. Ya, makasih. Tapi sarana udah beres nggak semua ya? Beres semua ya. Takutnya ntar presiden berpidato anggaran belum turun ya. Boleh bikin apa anggaran itu belum turun ya. Siapa juga? Ongkos sudah kan? Tiket sudah semua kan? Terima kasih. Mobil nginep nggak? Enggak ya. Saya nanti lihat situasi. Kalau lihat 6 tahun juga kan, yang rasa itu serem pun rasa kayak di gunung-gunung kayak gitu. Mobil beli kalau kalian. Oke baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Direktur PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing otomatis atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu pembukaan dari Deputi Presiden FMI